Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasul ini jatuh pada bulan Muharram. Bulan obatnya Nabi Adam yang kedua pada bulan 10 hari 10 kedua bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan hampir rata-rata kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasul ini pada bulan Muharram. Nah, mungkin yang akan ini pelanggaran bulan Muharram ini terjadi setelah hijrahnya Rasul. Nah, dari sudut pandang mana ya ini hingga ulama-ulama itu menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada Rasul sebelum Nabi Muhammad ini jatuh pada bulan Muharram. Nah, itu dari sudut mana? Nah, yang kedua tentang bagaimana cara kita bisa ma'rifat ya. Ma'rifatullah artinya kapan tidak akan pernah sampai seseorang itu ke ma'rifatullah tanpa adanya mursyid. Nah, ini mohon penjelasan bagaimana supaya kita bisa punya mursyid malah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sebelum penentuan hijrah menjadi tahun dalam Islam, bulan Muharram mulai namun sebelum hijrah, bulan Muharram ini Safar bulan Rabiul Awal tadi, lalu bergandengan bagaimana bulan awal bulan dari Muharram. Jadi bahkan memang zaman biasa jiwa Arab Muharram ada kan Safar bulan tadi. Nah, ialah justru di waktu tanggal 15 Juli tahun 622 Hijriah. Ya, tahun depan kalau istilah tahun Hijriah. Pada tahun 17 Hijriah Rasul. Jadi setelah 12 tahun Rasulullah berhijrah gara-gara kasus yang terjadi di Amr bin As, Semarang Musa al-Asari dari gubernur. Banyak penanggalan pas bulan tahun negara. Atur ketuaan tahun adalah dari peristiwa. Jadi misalnya tahun Adam dengan Adam sampai Nabi Nuh. Tahun Nuh dengan Nuh sampai Nabi Ibrahim. Tahun Ibrahim dengan Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf. Terus sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Jadi arah tahun. Dan penamaan tahun era dari peristiwa malah sebelum termasuk Abul Tim. Bahkan lewat waktu nasi kemusyawarah setelah penjelasan banyak mengusulkan tahun kelahiran gaduh tahun milad atau tahun film atau tahun mati kalau Rasulullah. Banyak alasan-alasan, misal namun tergaduh tahun kematian generasi dua ini setiap datang tahun berdaya dalam menjadi kalau hijrah ke gaduh. Hari ini tepat tanggal 15 Juli tahun 622 Masehi bersamaan dengan tahun 17 Hijrah. Ya, terdapat tahun Hijrah mereka. Jadi artinya sebelum Arab penentuan tahun nikah, si jadi Arab itu adalah peristiwa termasuk Arab Nabi sebelum. Nah, kemudian ya dia namanya tidak jarak yang besar bahwa hijrah Rasul sebenarnya tidak dikarat tahun hijrah itu tetap lagu hitungan Muharram kemudian karena Muharram adalah telah selesai pada jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga sekaligus bulan Zulhijjah merupakan bulan terakhir. Padahal bulan kan Safar saja bulan seharusnya adik rumit dan sampai bulan haram ini jadi pisah, jadi kan malam bulan haram Zulkaidah Zulhijjah terus Muharram boleh berdoa dulu kan.
dulu belum tentu langsung kita di pasar lalu ternyata haram karena yang tidak terus langsung membaca berdasarkan juga Rasulullah si menyuruh kita berpuasa lawan berpuasa setelah Ramadan puasa dari bulan haram dari tanggal sekian sampai tanggal 10 adalah untuk mendapatkan fadilah sebesar peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi para Nabi Rasul. Misalnya belum pertama dia terima tobat Nabi Adam. Kemudian jalur kedua dia sudah redaya kesehatan di bagian dari jalur kedua dia telah keselamatan dan berkait daripada kebakaran Namrud dan seluruh sampai 10 jerah apa 10 alam. Nah kemudian apakah mungkin kita mendapatkan manfaatullah tanpa mursyid? Mursyid dua macam, mursyid khos, mursyid am. Mursyid khos langsung isi membaiat. Nah setelah membaiat mengijazahi. Mursyid am adalah kalau kasih curhat dalam perkembangan suluk. Apa pengalaman isi alami tadi waktu suluknya curhat di Pak Mursyid. Lalu mursyid dengan ilmu kasyaf baru ulang tentang misal Imam Syafi'i misal si curhat terhadap Imam Wakil maka terbayangnya ulama mujahnya dendek kayu siap begitu berarti Imam Syafi'i sebagai salah seorang gaus selalu curhat kepada guru mursyid. Nah termasuk bagian mursyid daripada dan mursyid khas masih bro mursyid khas isi mengarahkan kita bahkan sampai memberikan ukuran wirid baca tahunnya coba wiridnya dikali terus waktu dah rukuk sampai kepada orang mujahnya wah. Nah terus langsung kadang-kadang setelah sampai macam-macam langsung memberikan ijazah dan dia jadi badal. Oh jadi khalifah, dia jadi mursyid. Selanjutnya mursyid sabir kali ini. Karena lama meninggal mursyid terus muncul mursyid lain isi warga dan ijazah. Jadi lamun baiatkan pada waktu talqin pembaiatan talqin untuk memulai sebuah diri. Dalam ijazah Arab isi memang tuntas dulu sampai sekian kali mendapatkan ijazah, apalagi memulai murakamah dari latifah murakamah dan seterusnya. Nah lamun mursyid am barangkali begini yang ketiga adalah pemberitahuan tentang bahwa antara syariat tarekat hakikat marifat ini saling berkaitan, dia boleh terpisah. Jadi apabila terpisah dia sekali menimbulkan fitnah. Yang digambar malah sebelum malah misal meja syariat malah misal jauh meja berukis indah. Seandainya di budaya lain misalnya meja kita putus sama Pak Adam walaupun di bidang lain. Lalu di dalam naik doang di dalam meja tahu apa kasih naik. Karena apa? Tarekat hakikat manfaat itu sebagai penyempurna daripada syariat. Karena firman Allah "Faman kana yarju liqa Allahi falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Jadi amal saleh dulu. Amal saleh. Jadi arah keinginan kan ingin berikan kepada Allah. Mungkin cara amal saleh. Amal saleh ini praktikan. Dia tarekat. Nah, walau yusyrik bi ibadati rabbi ahada dia sebagai hakikat dan marifat. Jadi penting pengenalan secara umum ada. Pengenalan secara umum ada ngaji-ngaji tahu itu. Tahu dan syarat takabur, jalan tasawuf. Yang disebut bahwa syariat itu adalah alat membenahi tubuh. Sedangkan tarekat alat untuk membenahi hati. Sedangkan hakikat adalah untuk membenahi ruh. Sedangkan marifat untuk membenahi sir. Membenahi sir. Orang yang beribadah hampir di makam syariat
maka dikhawatirkan dia menyembah kekosongan. Orang yang ibadah hanya sampai di makam tarekat, berarti dia sudah mengenal siapa yang disembah. Orang yang sudah beribadah sampai di makam hakikat, berarti dia sudah bisa wusul kepada Allah. Orang yang disembah, orang yang menyembah Allah dengan sampai di makam marifat, berarti sudah menganggap tidak ada jarak antara dia dengan orang yang disembah. Tahapannya, jadi harap istilahnya harap tanazul. Nah inilah ya ilmu. Nah iya jadi marifat. Jadi apa namanya, jadi mursyid am. Jadi siapa orang sedang terkena itu mursyid am. Nah adapun mulai dalam suatu tarekat dia jadi mursyid khos. Nah itu misalnya dia terbaik mursyid am, apakah boleh apa dia khas? Boleh sampai di kepada marifat. Baru dalam istiqomah yang penting. Istiqomah apa sih kepada kita sana. Praktikan terus langsung. Misalnya saya pada itu ijazah terhadap soal ilmu ini atau cuma apa pengalaman dia kerja curhat, dia tahu sampean ini pada malam ini pengalaman. Kadang-kadang secara refleksi langsung terbaik dunia. Ini saya konsultasi langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering sekali untuk menghilangkan diri dalam sholat itu. Sementara sholat itu kita awali dengan kata-kata aku. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang lamun pertama jangan mengetahui diri kita yang sholat. Yang kedua, jangan mengakui diri kita yang sholat. Kemudian yang ketiga, jangan merasa diri kita yang sholat. Yang keempat, jangan memandang diri kita yang sholat. Karena ilmu syariat adalah mengetahui. Sedangkan kalau tarekat adalah mengakui. Sedangkan lamun hakikat adalah merasa. Sedangkan marifat memandang. Nah, si empat macam ini menafikan ini. Jadi lamun di dalam teks sebenarnya usul itulah tataran syariat. Tataran syariat. Berarti walaupun kau mengucapkan saja atau aku sembahyang, tetap itu adalah dalam tataran syariat. Tetapi tidak cukupan isi dengan mengatakan usalidun, lalu harus mampu untuk menerjemahkan kata usal ini dalam arti bahwa hilangkan kata aku, bukan berarti tidak diucapkan. Bukan berarti tidak diucapkan. Artinya adalah kan lamun tarekat itu oleh hati tahu. Bibir mengucapkan aku. Tetapi di dalam hati yang penting adalah melakukan sholat. Nah ialah akhir-akhirnya adalah la haula wala quwwata illa billahil azim. Gemben tak milik lah selapuna, maka dia si tajar kita dia nedaran. Kita nedaran. Harapkan Ramadan. Cara hakiki nedaran. Lamun apa bentuk yang penyembah Allah? Mungkin tidak dan apa kan yang diseringkan banyak. Ketika kau mengatakan diri menyembah Allah, apa yang kau persembahkan? Sementara kau punya apa? Kau punya apa? Awak misalnya. Sehingga demikian karena kita tidak bilang apa-apa, dinarat persembahkan kepada Allah. Ada secara marifat, dinarat persembahkan kalau tidak bilang apa-apa. Nah, namun syariat tetap. Nah, ialah sebabnya di dalam melakukan salat dia beribadah secara umum lah, secara umum selaku ibadahnya yang dia harus tergabung selakuan syariat, tarekat, hakikat, marifat tergabung. Jadi kamu diarah karena apa? Dengan cara inilah dia isi menyebabkan memiliki suatu keyakinan bahwa sudah tidak ada jarak
antara yang menyembah dengan yang disembah. Dalam ini pisah. Karena apa? Untuk menyatakan diri tidak mengakui segala sesuatu kecuali Allahnya membutuhkan perjalanan panjang, membutuhkan riadah, sanggup secara total ilfaranin pana'ul asra, artinya binasa secara sir, dan secara pana'ul asra. Jadi menganggap diri di dalam maka selaku di dalam zikir misalnya. Jadi yang bahasa Ibnu Athaillah dende dan sampai jerak zikir apabila deeman bau ingat Allah dengan hati. Zikir walaupun hanya ada lisan. Zikir la ilaha illallah lalu hati jauh ani. Saya tahu lalu suatu saat dengan zikir lisan sini teman ingat Allah Taala ini menyebabkan kita monek-monek jadi ingat kepada Allah. Dendek sampai jerak zikir lamun masih bau kita ingat kepada Allah, lalu masih diingat selain daripada Allah. Nah, artinya adalah zikrul hudur wa gaib. Artinya apa? Yang masih kita ingat barang selain daripada Allah, di samping kita ingat Allah. Nah, jadi pertama zikrul ghaflah, artinya bila kita zikir artinya telah lupa. Si kedua zikri, zikir bila kita mengucapkan Allah, artinya itu tetap ingat pada Allah. Nah kemudian si kedua adalah zikril hudur, artinya bila mengucapkan artinya ingat oleh Allah, lagu si lain masih ada hadir selain daripada Allah, masih ada ingat selain daripada Allah. Nah terus si keempat lah zikril gaib, zikril hudur wal gaib, artinya bila mengucapkan la ilaha illallah artinya ingat oleh Allah, kemudian hadir Allah di dalam ingatannya, sementara selain gaib termasuk diri terbiasa gaib. Nah mulai jadi pana'ul asra. Jadi memang apabila kita kembali kepada lapas sebenarnya malah sebelum aku kita kehilangan keakuan, silahkan dalam ucapan doang aku, tetapi dalam syariat tekad tidak ada aku. Artinya tidak mengaku diri sembahyang. Si sembahyang itu tidak aku diri. Lalu ini berarti bahwa apa? Kita mengatakan Allah ini mandiri atau kita sembah si Allah, atau menyembah diri kamu, tetap adalah aku yang menyembah, Allah yang disembah. Ini dari abid Allah yang maha. Jadi memang lambat laun. Nah sehingga kan lamun tua jalani terus tanpa menafikan kata-kata aku, ngone-ngone hilang aku. Karena ada maksud sebelum kita tidak bilang apa tersembahkan kepada Allah. Lalu karena tidak bilang apa-apa, adik aku diri kan, ngaku milik Allah. Jadi kayak zalim yang aku milik dengan dia, jadi gila kita ibarat. Dia memahami hadis sedikit arah umur kais sebenarnya lagi sangat tinggi, jadi pelajur lagi. Cuma lu si penasaran, ngumber ini si salah buka ini, akhirnya dengan banyak tertarik di sini. Ya sebenarnya dari kita bahasa ya di Imro'atim yang tadi akhirnya berkaitan dengan masalah Nabi dan niatan. Namun memang ini ya sampai kepada Nabi, kam min a'malin tatasawwaru min a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirah bi husnil niat. Betapa banyak pegawai dunia, dua dunia, lalu jadi pegawai akhirat karena niat tadi. Akam min a'malin tatasawwaru min a'malil akhirah fatasiru min a'malid dunya bisu'il niat. Betapa banyak pegawai akhir ngaji misalnya ini ngaji, sembahyang, berhaji, berumrah, berzakat, bersedekah. Lalu karena apa? Niatnya untuk mencari dunia, jadilah dia pegawai akhirat jadi dunia. Dan inilah menerima niat. Jadi kalau bertanya misalnya, apakah selaku pegawai ini ketentuan siniat?
Karena memang sebenarnya manusia ini ini begawian kecuali jaraknya. Yang pasal apa di sini yang ada kesempatan dan ada niat. Pak, iya. Bang Nap. Setiap kejahatan itu akan bisa dilaksanakan karena ada kesempatan dan niat. Niat dan saat. Jadi ya, apakah Arab kalian si DNO pegawai apa dengan niat? Jadi maksudnya sebenarnya suatu pegawaian ia akan diawali dengan sebuah angan-angan berencana. Pada kebetulan di Arab ada masjid ibadahnya kan ada ibadah mangkah sunnah. Berarti dua-dua dunia ini. Memang maksudnya ini maliyah makdoh zakat misalnya, kemudian badaniyah makdoh haji, kemudian maliyah wa badaniyah atau kalbiyah makdoh. Nah ini baik isi badaniyah makdoh atau maliyah makdoh atau badaniyah wal maliyah selaku. Ya, jadi waktu walaupun badaniyah doang tetap coba dalam pelaksanaannya adalah lebih mengarah awak doang. Puasa misalnya kan, puasa badannya doang atau kalbiah doang. Pasti tidak kan dalam puasa ini. Nah jadi maksudnya Mas Bro, baik ibadah badannya atau maliyah ataupun kalbiah tetap berniat. Misalnya yang perlu zikir khafil akhfa kali dalam arti laisa bisautin wala harfin wala harfin, tetap dengan niat. Cuma maksud ini harap si niatnya adalah billah, harap billah. Nah lalu berniat billah ini lah jadi panah asrar ini, jadi panah asrar. Bisa sholat kan sholat itu ada wajib, ada sunnah, ada wudu. Ketika berwudu kan lebih dulu kali sunnah orang kan usul ini dengan sembilan. Apakah kenyataan? Ya, misalnya memakai niat, ya doa. Nah, pada mana haji misalnya, nah, cuma kan Arab di waktu setiap melaksanakan rukun Arabnya, misalnya takbiratul ihram untuk awal sholat, ya, di waktu masih rukun, sunat niat rukun, sunat niat tidak. Nah, karena Nabi niat-niat daripada pegawaian dalam sebuah paket ibadah ini cukup oleh awal. Cuma menghadirkan niat di setiap pelaksanaan rukun adalah di cara yang perlu untuk khusyuk diri, masih takbir pada Allah sendiri. Jadi kalau sekali niat sunnah. Ya. Nah, jadi niat usalina bukan niat. Niat sunatnya kan. Niat usalina artinya sebab niat usalina itu sunat niatkan usalina. Jadi usalina itu sendiri kan terasa Sunat. Jadi kan ketika usali kita niatkan sunnah. Lapas ini. Yukinan disanu al-qalba adik membantu. Nah cukup dulu.